Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM D1A021065 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, kelas C angkatan 2021. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang bikin kita berduka. Aksi radikalisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya apa itu radikalisme dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Pendeknya, radikalisme itu perbuatan super-super jahat, hobinya nyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam, mulai dari alasan politik yang ingin mendirikan negara baru, nggak puas dengan keadaan sosial ekonomi, sampai alasan religius yang membela nama agama. Misalnya seperti zaman Romawi kuno waktu pemberontakan mau ganti penguasa Roma saat itu, atau seperti teroris ini membunuh pangeran Australia ini yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama. Tapi apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya aksi radikalisme itu kayak sel-sel kanker yang tega membunuh sel lain tanpa pandang bulu. Tapi kalau kita pikir radikalisme itu psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat. Karena menurut penelitian para ahli, mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya mereka selalu diajarkan atau istilah gampangnya dicuci otak. Kalau menyerang orang itu diperbolehkan asalkan sesuai sama tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks radikalisme global juga menempati Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya bangsa ini masih punya masalah panjang yang harus diselesaikan. Maka kejahatan terorisme harus dihentikan karena selain banyak nyawa berguguran dan tidak boleh ada lagi yang menjadi korban. Aksi radikalisme juga bikin rupiah melemah, warga jadi takut kemana-mana, turis asing ogah ke Indonesia, dan bahkan bikin rakyat nggak lagi percaya sama pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya kekacauan di mana-mana dan kitalah yang menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya kayak di Irak dan Suriah, yang radikalisme di sana bikin negara mereka hancur berantakan, atau seperti di Nigeria yang terorisnya ngelarang atau bahkan menembakkan anak yang pergi ke sekolah, atau bahkan kayak di Somalia yang negaranya terkenal dengan bajak laut yang seram. Intinya radikalisme itu bikin negara jadi goncang dan sangat-sangat kacau. Pada akhirnya rasa takut mungkin saja kita rasakan, tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman melalui kekerasan serta melawan penyebaran ujaran-ujaran kebencian. Mungkin dari sanalah radikalisme bermunculan. Kini kita mesti bersatu, bangkit, berjuang dan bersama-sama. Kita membela hak dasar manusia untuk hidup merdeka dan bahagia. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.